أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba terjemahkan. Jadi Maulana telah bermadat kepada Rasulullah dan kepada Mas Sa'id. Welcome for beloved people, for Allah, for Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, for awliya. They are coming for Allah. We are welcoming them. We are happy with them. Selamat datang bagi saudara-saudara sekalian yang merupakan orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan datang ke sini hanya demi cinta kepada Allah, kepada Sayyidina wa Nabiyina Rasulullah Muhammad SAW. Selamat datang orang-orang yang berbahagia. Alhamdulillah, we are coming by order Maulana Sheikh and of course from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam coming order for Maulana Sheikh. His order on top of our head. Kita datang ke sini semua adalah karena perintah dari Maulana Syekh Nadim, dan tentu saja perintah dari Sayyidina wa Nabiyina Rasulullah Muhammad SAW, dan perintah itu ada di atas kepala dari kita semua. All time, this Central Asia, it was full of knowledge, spiritual knowledge and normal knowledge. Suatu ketika di masa lalu di suatu daerah di Asia Tengah, Central Asia atau Asia Tengah, terdapat suatu kota yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan yang bersifat ruhaniyah maupun yang bersifat duniawiyah. You know, all our grand sheikh, they are from many of them. There maybe 10 of them in Central Asia. Banyak di antara grand sheikh kita, yaitu yang berasal dari silsilah Raden Mas berasal dari Central Asia. Ada kurang lebih 10 orang yang berasal dari Asia Tengah. And there was another also tariqa or who looking for Islam, teaching Islam in that area. It was really sincere Muslim. Banyak orang yang ingin mencari suatu tariqa atau bahkan mencari pengetahuan tentang Islam yang pergi ke sana, ke daerah Asia Tengah, karena di daerah itu banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang sincere, orang-orang yang jujur dan terpercaya. This mashayikh, they was teaching their murid everything. Para masyayikh ini yang ada di Central Asia Tengah, di Asia Tengah ini mengajari muridnya dengan berbagai macam jenis ilmu pengetahuan, berbagai macam jenis pengajaran. There are thousands, maybe 100,000 or more from these people, murid they have. They're teaching them. Jadi murid daripada generasi yang ada di Central Asia atau Asia Tengah ini bisa jadi ribuan atau bahkan ratusan ribu katanya. And it was teaching, not joke, not to be lazy, not doing. No, just they are doing what Sheikh ordered them.
Dan para murid ini belajar dengan penuh semangat, mereka tidak malas, bahkan mereka mempelajari segala sesuatu bukan saja yang diajarkan oleh para syekh mereka, para guru mereka. When they are really become good people from every thing they know and they are perfect, what he will do with them, let them near him. Ketika para murid ini ada yang mencapai suatu tahap kesempurnaan dari berbagai jenis cabang pengetahuan yang ada, maka apa yang dilakukan para guru atau para syekh ini di Asia Tengah ini adalah para syekh membiarkan murid-murid ini berada di dekat mereka. No, he teach them and he was sending them all over countries. Kemudian yang dilakukan adalah para syekh ini mengirimkan murid-murid yang ada ini yang sudah mencapai suatu tahap tertentu kesempurnaan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang ada. Mereka mengirimkan murid-muridnya ini ke berbagai negeri yang ada di sekitar Asia Tengah. Like China, like India, like especially for Anatolia, now Turkey. It was before Anatolia, they call it. It was under Byzance control. Jadi mereka mengirimkan murid-murid yang terbaik ini, misalnya ke negara-negara seperti Cina, ke India, khususnya kepada suatu negeri yang disebut Anatolia, itu yang sekarang namanya Turki itu. Dan pada saat itu di bawah kendali atau di bawah daulah kekuasaan dari Bizantium, Romawi Timur, Bizantium. And they was going this area and settle there. They are settled in city or in village or some place, and they are doing their work. They have also work to do, and doing their worshipping, ibadah, and good relationship with people. So people, there was knowing Islam by them. Jadi para murid yang sudah dikirim ke berbagai negeri ini menetap di berbagai negeri yang menjadi tujuannya tersebut, dan mereka bekerja, mempunyai profesi gitu maksudnya, seperti halnya masyarakat yang lain. Juga mereka beribadah dengan sepenuhnya ibadah, dan juga menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat di sekitarnya. Dengan cara itulah Islam disebarkan di daerah-daerah tersebut. They call them Alperen. They call them Alperen. Alperen. Mereka menyebut orang-orang ini sebagai Alfaran. Yeah. They are famous in all these regions who not Muslim. They was going without afraid from this because order. If anything happened for them, they are shaheed. If not doing anything, they are settled with people, and people they like them. They are teaching. If anybody want to learn, they are teaching him. If no, they are staying. They are waiting. Mereka para murid yang disebar ini disebut Al-Faran tadi, tidaklah punya rasa takut sama sekali. Apa yang mereka takutkan? Kalau terjadi sesuatu pada mereka, mereka katakanlah mengalami kematian, mereka akan syahid. Dengan demikian, mereka merasa tidak ada beban atau tidak tekanan untuk menyebarkan Islam, sehingga orang-orang juga di sekitar mereka juga merasa nyaman untuk berkomunikasi dan juga untuk menjalin hubungan dengan para murid seperti ini, dan mulailah diajarkan ajaran-ajaran Islam seperti itu. There was what they are doing. They are obeying order of their murshid, their sheikh, not saying anything against it or
to not refuse this order. Mereka semua sangat menghormati, sangat mentaati, mematuhi para syekh mereka. Perintah-perintah syekh itu sangat mereka hormati, sangat mereka junjung tinggi, sangat mereka patuhi. Tidak ada di antara mereka yang menentang kehendak atau perintah dari syekh mereka. Semua mematuhinya. And they was waiting for to be all Islam, and they was preparing people to accept Islam when Islam coming that area. Jadi peran mereka di dalam masyarakat adalah mempersiapkan orang-orang agar mempunyai suatu tahap atau tingkat kesiapan tertentu untuk menerima ajaran-ajaran Islam ketika pada waktunya. And when Islam army take over Anatolia, it was ready for them. Jadi ketika Islam, maksudnya di sini adalah sepanjang saya ketahui adalah ketika Utsman. Not Osman, before Osman. Before. Ketika ada Islam mengambil alih Anatolia, maka sudah ada suatu lapisan masyarakat yang siap untuk menerima Islam. And there was thousands of them coming to that area. Only now we say many grave or maqam for them, but it is maybe you see 100, 200 maqam for these people. Where other only they are coming and they are doing their duty and not looking for fame or for fortune, for money, for anything. Just for Allah they are coming. Jadi kalau kita ke sana, ke daerah tersebut, mungkin kita bisa menemui ada 100, ada 200 makam dari para aulia tersebut yang masih bisa kita kenali sampai sekarang. Tapi kemana sebagian besar yang lainnya? Sebagian besar dari mereka justru menyebar ke berbagai daerah dan mereka ini tidak dikenal. Jadi mereka memang melakukan hal ini semata-mata untuk Allah. Mereka tidak mencari uang, mencari kemasyhuran, mencari segala suatu kemanfaatan untuk diri mereka sendiri. Tidak semua itu. Mereka hanya semata-mata untuk Allah. Of course, this is will of Allah, and He was helping them and making example for other Muslim to help Islam by to be give from themselves, because not easy to come from 1,000 kilometers, 3,000 kilometers away, coming to Anatolia and no relative, no wife, no children, leave everything and he come only for Allah. It is not easy. Jadi kisah-kisah seperti ini dan apa-apa yang telah dilakukan oleh para penyebar Islam di awal waktu ini menginspirasikan kepada sebagian besar orang betapa ada sekelompok orang yang berjuang tanpa pamrih, di mana mereka mengalami begitu banyak tingkat kesulitan dan kesukaran tertentu. Coba bayangkan mereka datang dari ribuan kilometer jauhnya dari Anatolia tanpa punya sanak saudara, tanpa punya kenalan atau apapun di kota tersebut yang menjadi tujuan untuk mereka menetap. Kemudian mereka harus berjuang sepenuh hati dan mati-matian untuk menyebarkan agama Islam tanpa mengharapkan balas jasa apapun, tanpa mengharapkan seperti yang disebutkan tadi, tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan kemasyhuran, tidak mengharapkan apapun manfaat buat dirinya sendiri. Semua semata-mata untuk Allah. Maulana Sheikh is also want to do like this in every corner in the world. He has people. He teach them and he send them, and they are doing the best for Allah. Who do for Allah, Allah give for his intention. Is his intention for Allah
Allah help him. If not, no help for him. Cara seperti inilah juga yang dilakukan oleh Maulana Syekh Nazim. Beliau mempunyai dan menempatkan murid-murid orang-orang di berbagai belahan dunia. Beliau telah mendidik orang-orang ini, kemudian menyebarkannya pula ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Orang-orang inilah yang kemudian menyebar dan melakukan segala sesuatu untuk Allah semata. Jadi Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang, kepada kita semua di dunia sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita semata-mata untuk Allah, maka tentunya Allah akan membalas juga dengan kebaikan. Tapi kalau niatnya tidak untuk Allah, tentunya juga tidak dibalas dengan kebaikan. And Maulana, he was real huge, powerful. He was controlling and covering people who are in this area, and he put them as example for people and to help people. Many of them, of course, only they have shape of tariqah, but near this it must be minimum knowledge for religion of Islam, for his mazhab. Jadi yang dilakukan Maulana Syekh Nazim adalah ungkapannya adalah menyelimuti. Karena beliau Maulana Syekh Nazim mempunyai kekuatan atau power yang sedemikian besar, maka beliau kuasa untuk dan diizin oleh Allah untuk memberi sebagian dari power, sebagian dari kekuatan kepada murid-murid ini, bahkan menyelimuti murid-muridnya ini dengan kekuatan tertentu yang dikaruniakan Allah kepada Maulana Syekh Nazim, sehingga murid-muridnya ini mempunyai daya tarik untuk ke orang-orang di sekelilingnya, sehingga orang-orang tertarik dan mengikuti para murid-muridnya ini setelah disebarkan ke seluruh dunia. Para syekh dari berbagai tarekat tentunya mempunyai suatu tingkat pemahaman tertentu akan ilmu pengetahuan Islam atau syariah, dan juga tentang ilmu tentang thariqah. And to be good, polite with people, not arguing. We don't want people who are arguing, we are not listening for them. Only we are looking for ourselves and our duty first to be you good, after slowly good people coming to you. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita tidak usah mengurusi urusan orang lain, kita hanya fokus pada diri kita sendiri, berusaha memperbaiki apa-apa yang kurang pada diri kita sendiri, sehingga kita menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga ada satu tahap tertentu di mana orang-orang mulai berdatangan kepada kita atau murid-murid tersebut yang disebarkan oleh Maulana Syekh Nazim. Bad people, they are going to bad people. Orang-orang yang tidak baik tentunya juga akan menarik orang-orang yang tidak baik untuk, atau dengan katanya adalah orang yang tidak baik untuk orang yang tidak baik pula. Maulana Sheikh, he was really good observer. Observer. A very good observer he was. When going street or anywhere, even when somebody giving him some paper, looking, saying this rubbish they are writing not good, handwrite, it's not good.
he was looking for everything. Even when he come down to garden, he said, "What is this? What is that?" So he was good observer. When going around street, also same thing. Today I was going with Mr. Firdaus in car. Thank you for him. He take us around Jakarta. Nice. We're looking for people, for other people. So there was one table, and I look, what is the selling there? I couldn't see anything. And this man, he was putting his cigarette here. He's looking a little bit not muhtaram, not respected one. I said, what? I thought in Damascus they were playing gambling like this. I said, it is look like him. He said, yes, it is. And people all coming to him like him. So good people not going to him. Good people coming where is good. So you must be good for good people to come you. Trouble people who want to make trouble, they are not coming for you. If you are a troublemaker, people, they are happy to be with you. Because when in some place they couldn't do anything, they will be blowing out, what is this? I must do something wrong to take my energy, bad energy. So they cannot come with good people. Good people, they are coming for good people. Bad people, they are free. If they want to be good people, they can come. If no, it is not important. Allah create millions, billions of people. And we must be good as example. This is the main target. Because in end of time of Ottoman, because this is very important story. We have one old Majzub Darwish, his name Nimatullah, is going all Japan. He said, Japanese people, they are ready to be Muslim because they don't have any religion. Only you must be good example for them. This, he was all time saying this. I was reading for sometimes when I come here, I take a newspaper inside this. They write the end time of Ottoman, maybe 1910 or 1905 or something like, or before. It is end of Ottoman time. The emperor, it was 600 years, and maybe 20 years before or less. These Japanese people, they was interesting for Ottoman and for Islam. They are looking Islam very good religion. So they ask for Ottoman people, send us wafd. Dignitaries, maybe 10, 20 people, to show us everything for Islam. Jadi Maulana Syekh Nazim adalah seorang pengamat yang sangat baik. Ketika beliau sedang jalan-jalan sekalipun, tidak ada sesuatu yang luput dari pengamatan beliau. Misalnya tadi disebutkan contoh bahwa kalau melihat dia lagi di jalan, kemudian ada melihat mana apa itu, beliau tahu dengan pasti apa yang kurang atau apa yang lebih dari sesuatu yang beliau lihat tersebut. Kalau ada seseorang yang memberikan sesuatu, maka beliau sudah tahu dengan pasti apa kira-kira niat dari orang tersebut, dan mungkin juga
akan memberikan komentar-komentar tertentu terhadap orang-orang itu. Hari ini Maulana berkata bahwa saya terima kasih kepada Pak Firdaus yang telah membawa saya jalan-jalan ke seluruh Jakarta. Tadi kami ke Taman Mini, dan ada suatu kejadian katanya beliau menemui seseorang yang sebetulnya nggak melakukan apa-apa, dia hanya semacam buka lapak gitu. Nah lapak itu kosong, nggak ada apa-apa. Tapi orang-orang datang ke dia. Jadi itu semacam kayak tempat judi koprok atau apa semacam itu. Dan orang-orang tuh datang juga, walaupun orang-orang itu sebenarnya bukan orang yang baik. Jadi maksudnya adalah, ya apa yang dikatakan adalah bahwa orang-orang yang baik akan menarik pula orang-orang baik. Orang-orang yang jahat akan menarik pula orang-orang yang jahat. Karena itu berusahalah untuk menjadi orang baik agar juga menarik orang-orang baik ke sekitar kita. Jadi semacam kita adalah semacam menjadi antena bagi Maulana untuk menebarkan kebaikan, menebarkan keberkahan. Kemudian Maulana menerangkan tentang suatu kisah atau kejadian di era atau di akhir dari kekaisaran atau Daulah Utsmaniyah, yaitu di sekitar tahun 1900-an, 1910 sekitar itu. Dan kemudian juga dikatakan bahwa saat ini ada seorang darwis atau seorang sufi besar yang hidup di Jepang yang namanya Syekh Nikmatullah. Dan Syekh Nikmatullah ini memang tinggal di Jepang, dan dia berkata bahwa sesungguhnya orang Jepang itu sudah sangat siap untuk menerima Islam. Karena mereka tidak punya suatu agama apapun, dan mereka sudah hidup sebetulnya dengan pola hidup yang sangat Islami. Nah, kembali ke masa akhir dari Kekaisaran Ottoman tadi, yaitu di sekitar tahun 1900-an, orang-orang Jepang sudah mengenal dan sudah mengetahui betapa hebatnya kebudayaan atau budaya atau pencapaian kehidupan dari masyarakat di Kekaisaran Utsmani. Dan mereka karena kagumnya, mereka kemudian meminta kepada Daulah Utsmani untuk mengirimkan katakanlah 10 orang yang mumpuni gitu dalam bahasa kita, orang-orang yang sudah berada pada suatu tingkatan tertentu untuk memberikan contoh-contoh yang baik bagaimana Islam diterapkan. Because the end of Ottoman time, it was many things happened, and many parties, and they not obeying Sultan, they making parties, democracy, something like this. So it was people becoming not good as before. Di masa akhir dari era Ottoman atau Daulah Utsmaniyah, banyak orang-orang yang mulai tidak mentaati Sultan. Mereka membuat partai dan tertarik dengan ideologi-ideologi baru seperti terutama tentang demokrasi, di mana setiap orang adalah sama dan kemudian bebas menurut pendapat. Pada intinya adalah dimulai saat itu suatu ketidaktaatan, suatu ketidakpatuhan kepada Sultan, sehingga membuat orang-orang ini yang tadinya adalah orang-orang baik menjadi orang-orang tidak baik. So they sent this dignitaries. They sent dignitaries to Japan, and they was looking for them. They are, you know, Japanese are looking carefully what they are doing, what they are acting, how they are doing, what they are, because they said, if we are happy with this religion, all Japan, it will become Muslim. Jadi dengan permintaan dari orang-orang Jepang tersebut, maka dikirimlah beberapa orang yang mumpuni tadi, yang diktatori tadi, untuk ke Jepang. Dan orang-orang Jepang menyambut baik orang-orang yang diutus kepada mereka ini, dan orang-orang Jepang memperhatikan bagaimana sih orang-orang yang dari perwakilan, yang merupakan perwakilan dari masyarakat Islam itu, bagaimana cara mereka hidup sehari-hari. Mereka memperhatikan, sehingga kalau seandainya bahwa segala sesuatu berjalan lancar dan orang-orang Jepang tertarik dengan gaya hidup yang dipertontonkan atau diperlihatkan oleh para orang-orang yang mumpuni tadi, maka tentunya Jepang saat ini sudah menjadi Muslim semuanya. And they was going to
were conference room to look for this and to speak, and that when they are going there, happen what happened. Jadi suatu ketika orang-orang ini pergi ke suatu tempat atau suatu ajang atau suatu majelis di mana orang-orang di sana di tempat itu adalah orang-orang bebas untuk berbicara, mengeluarkan pendapat. One of these people, he split in street that split. Dan ada satu orang ini yang kemudian pergi ke jalan dan dia mulai berbicara, mulai berpidato seperti itu. No, these people, Japan people, they said, now finish, we don't want this. Melihat kelakuan orang seperti ini, orang-orang Jepang merasa muak dan oke, kami nggak suka dengan orang seperti ini, udah nggak mau lagi. No need to speak. Tidak perlu ngomong seperti itu, tidak perlu berpidato seperti itu. You see, one of very small bad acting, making maybe 200 million people to not be Muslim this day. Small acting. One split. Not bad adab he do. Oke, maaf. Tadi ada saya salah terjemahan. Rupanya ada satu orang yang kelakuannya tidak baik. Dia satu orang yang dari sekitar 10 orang itu yang diutus dari Kekaisar Osmani tadi. Maaf, dia meludah di jalan raya. Orang-orang Jepang melihat orang sedang meludah seperti itu, di mana itu merupakan suatu tindakan atau suatu perbuatan yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Jepang. Mereka sangat bersih, sehingga kalau melihat seseorang yang meludah di jalan raya, mereka langsung bilang, wah, udah kita nggak mau orang seperti ini. Kok kelakuannya seperti itu? Kira-kira begitu. Dan kemudian dari tindakan satu orang yang berbuat tidak baik meludah di jalan raya itu, maka Japan or maybe 200 million. They want to be Muslim, but for this they kicking out, go out. Mestinya kalau seandainya orang-orang Jepang itu menjadi Muslim, katakanlah menjadi 100 juta atau berapa ratus juta orang Jepang akan menjadi Muslim semuanya. Tapi dengan satu tindakan seseorang yang meludah di jalan raya seperti itu, semuanya jadi nggak jadi Muslim. And there was one, our friend, is my father friend. He's writing in newspaper. Every time he's saying, now Islam, nothing can stop in front of Islam except one thing. Jadi ada seorang ayah dari temanku atau mamanya yang selalu dan seringkali menulis di surat kabar yang mengatakan bahwa sekarang ini tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan Islam. What is this thing? Jewish, American, Russia, or what is this? Who they are stopping Islam? Jadi apapun yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Amerika, apapun yang mereka percakapkan, apapun yang mereka katakan tentang Islam. No, not any one of them. Jadi tidak ada suatu pun dari yang dikatakan itu yang merupakan sesuatu yang benar tentang Islam. Who they are preventing people to be Muslim, to come to Islam, these Muslims. Jadi orang-orang itu Yahudi dan Amerika itu tadi berusaha mencegah orang-orang untuk menjadi Muslim, menjadi masuk Islam. Because you see
they are acting, when they doing this acting, before it was bad, now become worse. Every people they run away from Islam. Karena perbuatan-perbuatan orang-orang ini yang merupakan contoh yang tidak baik, maka justru semakin banyak saja orang-orang yang lari menjauh dari Islam. So we are obliged to be good people, because when you are good people, Islam become nice for eyes of people. If you are bad like these people, when they are hearing Islam, they are running away. Ini adalah pesan yang saya kira sangat penting, yaitu bahwa sekarang ini kewajiban kita adalah untuk menjadi orang baik atau berusaha menjadi orang baik. Dengan kita menjadi orang baik dan mempertunjukkan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik, maka orang-orang akan tertarik kepada Islam dan memandang Islam sebagai sesuatu yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat tidak baik dan kita menjadi orang yang tidak baik, orang yang jahat, maka orang-orang akan memandang Islam juga dengan pandangan yang tidak baik. So inshallah, we are ordering from here our deputies all around the world to be in good behavior. If any ignorant people saying anything, don't listen to them. Jadi orang-orang siapapun yang menjadi perwakilan kita, perwakilan dari, saya kira perwakilan dari Tarekat Naksabandiyah Aliyah di bagian manapun di dunia ini, haruslah merupakan orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang mempertunjukkan amal kebaikan. Dan apabila ada orang-orang yang sebetulnya orang yang lalai atau ignorance, jadi maksudnya orang-orang yang belum tahu, belum menyadari kesalahannya, apapun yang mereka katakan tidak usah diperdulikan. All around the world, Maulana, he put people like Al-Paran people, like this old Darwish Sheikh people. Jadi Maulana Syekh Nazim menempatkan orang-orang ini seperti penempatan dari orang-orang Adaran tadi yang dari Asia Tengah yang disebarkan antara lain ke Anatolia tadi, seperti yang kisah yang sudah disinggung di awal dari subah ini. Every place in the world, I think there are some of them. We are surprised. They said we are from this country. MashaAllah, there is also. For all of them, we give permission to continue for service for Allah, for Islam, for Tariqah, insyaAllah. Jadi untuk orang-orang tertentu yang selama ini sudah berada di suatu negara tertentu dan mereka merupakan wakil-wakil dari kami, dari Tarekat Naksabandiyah Aliyah, maka kami tetap memberikan izin bagi mereka untuk melakukan perkhidmatan untuk Allah seperti yang dilakukan sebelumnya di negara tersebut. And no need to arguing with people, especially in this machine who Maulana was saying for television shaitan box. Now it is 1,000 shaitan box, this computer. Jadi tidak perlu bertengkar seperti yang hanya dikatakan oleh Maulana Syekh, tidak perlu bertengkar melalui mesin-mesin setan, disebut seperti itu televisi maksudnya. Dan sekarang ini ada suatu mesin setan yang setannya itu lebih
ribuan kali lebih jahat dari televisi, yaitu komputer, mungkin maksudnya internet. No need special for ladies to speak for in internet for to make any conversation with man. It is haram. Khususnya bagi para perempuan, bagi para gadis-gadis, ibu-ibu juga, jangan terlalu mengekspos, jangan terlalu mengubah dirinya di internet. Who don't have work to do with this, no need at all to look for this. Jadi siapapun yang nggak punya urusan dengan hal ini, yaitu dengan internet tadi, jadi nggak usah melakukan apa-apa dengan itu. If you want to listen for Maulana or for Sohbah, it is enough for you 1 hour a day. Jadi kalau kita hendak atau kalian hendak mendukung Maulana dalam hal bidang internet ini untuk menyebarkan dakwah Maulana, maka 1 jam berinternet sudah cukup. Don't look for people what they are saying, what they are accusing people. Let them bargain. Jadi jangan terlalu setiap saat memperhatikan apa-apa sih yang dilakukan orang-orang. Maksudnya gini, mungkin gambarnya begini. Kita kan sering tuh membuka Facebook, terutama saya sendiri terus terang. Jadi kita setiap saat udah ada update apa sih gitu, siapa yang ngomong apa semacam itu. Gak perlu seperti itu. Gak perlu melihat, memperhatikan apa sih yang dilakukan orang, apa yang dikatakan orang, apa yang orang itu sedang menyalak seperti apa gitu. Tidak perlu seperti itu. For your children also, don't make children to look more than 1 hour in day, because these children, they are maybe 10 hours. If you let them, they can stay on this. Untuk anak-anak juga, bagi kita sudah punya anak, mempunyai putra maupun putri, tidak lebih 1 jam berinternet dalam sehari. Karena kalau kita biarkan, maka anak-anak ini bisa sampai 10 jam atau lebih pun mereka betah aja untuk berinternet dia gitu. Of course, every time they have a special spiritual disease. This time, I think it is this disease they have people. Karena pada setiap masa ada penyakit-penyakit tertentu yang berhubungan dengan masa itu. Dan masa kita sekarang ini penyakitnya adalah yang itu tadi, internet. But as we said, if dog he barking for you, don't bark for him. It's not. You be funny. He is dog. He can bark, but if you human being doing this, it is shame on him. Jadi kalau ada orang yang menyalak kepada kita, maksudnya menyalak tuh kayak maaf anjing menyalak kepada kita, gonggong gitu. Nggak usah membalas dengan menggonggong pula, karena biasanya kita sama dengan dia. Jadi kalau seorang manusia normalnya adalah tidak menggonggong seperti itu. We don't want anybody to defend on me or us, because Allah, He is knowing everything, and He is doing what He wants. If we are wrong, we are afraid from Allah. Allah forgive us. Jadi segala sesuatu itu tergantung pada kita. Kita bisa memilih sikap mana yang akan kita pilih. Kita bisa saja ikut menggonggong seperti tadi, atau kita bersabar dengan diam. Dan karena sungguhnya Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita bersandar kepada Allah. If we are in right, Allah will
punish these people. No need for us to punish them. Jika kita bersabar, maka ada waktunya Allah yang akan menghukum orang-orang ini. Bukan kita. Kita tidak perlu berbuat sesuatu untuk menghukum, membalas orang tersebut. Karena pada akhirnya Allah yang akan membalas dan menghukum orang-orang itu. This is what we in khutbah was describing Prophet sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang telah kami jelaskan tadi dalam khutbah Jumat yang tadi, yaitu bahwa Nabi SAW he was not become angry for himself at all. Beliau tidak pernah marah karena alasan apapun terhadap orang-orang. And he wasn't Provoked. he wasn't provoked by anybody. Dan beliau tidak bisa diprovokasi oleh orang-orang lain. Jadi maksudnya gini, kalau ada seorang yang memprovokasi beliau itu tidak terpengaruh dengan itu, gitu maksudnya. So it is attribute of Prophet sallallahu alaihi wasallam. We must try to do same thing. It is difficult, but we must try, all of us. Jadi dengan tidak mudah terprovokasi atau tidak mudah marah, tidak mudah ikut emosi seperti itu, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sayyidina wa Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu adalah merupakan satu sifat dari Nabi SAW, dan kita seyogyanya meniru sifat baik tersebut dari sifat dari Nabi SAW. Inshallah, we are in right way because we are coming and looking for people, and by order of Maulana to look after his people, his murid, and to make them more and more, inshallah. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang berada di jalan yang benar, karena kami dengan perintah dari Maulana Syekh Nazim adalah untuk mencari orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang baik, dan insyaallah orang yang datang ini adalah orang-orang yang mencari untuk kebaikan, dan insyaallah akan bertambah pula jumlahnya. Wa min Allah taufiq. Al-Fatiha.